Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita semua masih dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya beliau di yaumul akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan adab makan dan minum. Adab makan dan minum adalah perilaku seseorang pada saat ia makan dan minum dengan cara yang baik. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan beberapa adab makan dan minum. Yang pertama, mencari makanan yang halal dan baik. Yang kedua, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 33 kali. Yang keempat, makan dengan duduk. Yang kelima, makan dengan doa. Pada pembahasan pertama, yaitu mencari makanan yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk makan makanan yang halal dan baik. Kenapa halal dan baik? Karena makanan halal yang baik sudah jelas terjamin dan sudah terjamin kualitasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk mengikuti langkah-langkah setan. Maksudnya langkah-langkah setan ini adalah setan yang berbisik biasa di hati kita dan di pikiran kita. Biasanya setan sering berbisik di hati kita dan mengganggu pikiran kita. Nah, kenapa kita dilarang untuk mengikutinya? Karena innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i. Karena setan itu menyuruh kita untuk berbuat keji dan jahat. Makanya Allah menyuruh kita untuk tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Masuk pembahasan kedua, itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaribu wal yashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrubu bisimalihi." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian ada yang makan, maka makanlah menggunakan tangan kanan, dan jika ia minum, maka minumlah menggunakan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk makan menggunakan tangan kanan dan minum menggunakan tangan kanan. Karena yang makan dan minum menggunakan tangan kiri hanyalah setan. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengunyah makanan sebanyak 33 kali. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk
mengunyah makanan sebanyak 33 kali. Contoh misalkan nasi. Pada saat kita makan nasi kita punya sebanyak 33 kali. Makan nasi itu menjadi seperti bubur pada saat di mulut kita. Nah, bubur karena kita mengunyah sebanyak 33 kali dan nasi itu sifatnya menjadi lembek dan memudahkan lambung kita untuk mencerna makanan tersebut. Masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu makan dengan duduk. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk makan dengan duduk. Diambil dari sebuah kisah seorang pemuda, di mana pada saat itu seorang pemuda itu makan, tetapi ia makannya sambil berdiri. Jadinya makanan tersebut masuknya ke tenggorokan, bukan yang harusnya ke kerongkongan, tetapi malah ke tenggorokan. Nah, pada saat makanan itu masuk ke tenggorokan, pemuda itu langsung tersedak dan makanan itu nyangkut di tenggorokan, dan kemudian pemuda itu dibawa dan masuk ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, lehernya dibelah oleh seorang dokter, kemudian makanan yang di lehernya itu diambil. Nah, betapa beruntungnya kita mempunyai suri teladan yang baik, yaitu baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang mengajarkan kita beberapa adab dan adab-adab yang lainnya, yaitu adab yang baik. Masuk pembahasan yang kelima, yaitu membaca doa sebelum makan. Kebanyakan orang sudah dia sudah makan banyak, tetapi orang tersebut tidak merasa kenyang. Karena apa? Salah satunya karena dia belum membaca doa. Pada saat kita tidak membaca doa, pada saat kita makan, setan itu menyertai kita. Setan itu ikut makan di samping kita. Nah, pada saat kita membaca doa, maka setan itu tidak bisa makan makanan yang telah kita hidangkan. Maka dari itu, marilah kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW, yaitu salah satunya adab makan dan minum. Marilah kita belajar sama-sama mengikuti kebiasaan tersebut agar kita menjadi orang yang selamat di dunia juga. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai